Ini saya dari perwakilan kelompok 6. Kali ini kami akan membahas tentang FSPMI, yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Yang kami bahas yaitu satu, latar belakang masalah. Yang kedua adalah tentang serikat pekerja, fungsi, hak dan kewajiban, serta UU yang mengatur tentang serikat pekerja. Lalu yang ketiga adalah membahas tentang bagaimana FSMPMI ini terbentuk. Yang keempat ada kesimpulan dan saran. Pertama yaitu latar belakang masalah. Jadi masalahnya adalah ketika sebuah perusahaan berdiri, perusahaan itu memiliki naungan hukum, dan sedangkan pegawai itu perseorangan tidak memiliki naungan hukum. Oleh karena itu, para pekerja berkumpul membentuk sebuah serikat agar mereka memiliki naungan hukum, sehingga ketika ada masalah, para pegawai atau karyawan dapat menyalurkan aspirasinya melalui serikat pekerja yang nantinya akan disalurkan kepada perusahaan. Slide keempat yaitu sejarah tentang serikat pekerja. Serikat pekerja itu awalnya adalah ketika munculnya industrialisasi dan pegawai itu merasa dirugikan, akhirnya mereka berkumpul untuk membuat sebuah serikat. Sedangkan di Indonesia sendiri, serikat pekerja baru mulai ketika pada masa penjajahan Belanda, yaitu tepatnya pada abad ke-19. Dibentuk namanya adalah Nederland Indische Onderwijsgenootschap, yaitu serikat pekerja para guru pada tahun 1879. Slide kelima kali ini kenapa orang-orang membentuk serikat pekerja dulunya pada masa penjajahan Belanda, yaitu satu, kondisi kerja pada zaman Belanda itu tidak enak, kerja rodi ya. Kedua, kesehatan pekerja pada zaman Belanda itu tidak terjamin. Yang ketiga, keselamatan pekerja. Dulu pekerja kita itu banyak yang meninggal. Yang keempat adalah upah yang tidak sebanding atas jam kerjanya pada zaman Belanda dulu. Yang kelima, jaminan sosial. Yang keenam, kesejahteraan. Keenam alasan itu membuat para pekerja pribumi kita atau kita sebagai bangsa yang dijajah itu membuat serikat pekerja agar kesejahteraan mereka itu terjamin dan terlindungi. Kalau misalnya satu orang itu nggak mungkin didengar, sehingga mereka berkumpul bersatu, pada akhirnya didengar. Meskipun tak selalu berjalan dengan lancar, tapi ya beruntunglah ketimbang tidak ada serikat pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Yuliana Putri, NRP 130119016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang serikat pekerja. Adanya serikat pekerja dapat meningkatkan upah, mengurangi keuntungan dan surplus konsumen dibandingkan situasi tanpa serikat pekerja. Tujuan pembentukan serikat pekerja sendiri adalah untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan anggota dan kelangsungan hidup dari serikat pekerja, serta mempertahankan atau meningkatkan dukungan pekerja dengan menyediakan kebutuhan mereka, antara lain yang pertama adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta keluarga mereka. Sedangkan peran serikat pekerja adalah kapabilitas atau suatu kemampuan serikat pekerja untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, menyelesaikan perselisihan, dan sebagai sarana komunikasi dan informasi, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Undang-undang yang mengatur tentang serikat pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus tahun 2000 bertema ketenagakerjaan dan memiliki 47 pasal yang berisi pembentukan, keanggotaan, hak dan kewajiban, perlindungan hak berorganisasi, pembubaran serikat pekerja atau buruh, dan yang lainnya. Lebih detailnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.
Fungsi serikat pekerja adalah yang pertama, sebagai sarana membangun hubungan industrial yang harmonis dan dinamis sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Fungsi yang kedua adalah sebagai pihak pembuat perjanjian kerja bersama atau PKB. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana wakil buruh atau pekerja dalam menyalurkan aspirasinya dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Hak dari serikat pekerja, federasi serikat pekerja, dan konfederasi serikat pekerja adalah yang pertama, membuat perjanjian kerja dengan para pengusaha. Yang kedua adalah mewakili para buruh atau pekerja menyelesaikan masalah industrial. Dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan buruh atau para pekerja. Sedangkan kewajibannya adalah yang pertama, melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Yang kedua adalah memperjuangkan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dan yang ketiga adalah mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Nama saya M. Abdullah Adimas, Teguh Putra Negara Pemason, NRP 1301813, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau disingkat dengan FSPMI merupakan salah satu serikat pekerja atau disebut dengan serikat buruh terbesar yang merupakan inisiator penggerak para pekerja atau buruh untuk menyampaikan aspirasi pekerja atau buruh kepada pemerintah. Visi FSPMI membangun serikat pekerja yang demokratis, bebas, representatif, independen, dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Misi FSPMI meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarga yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab, meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan kaum pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas kerja, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja. Program kerja utama FSPMI: perlindungan dan pembelaan, pemberdayaan pekerja perempuan, konsolidasi dan revitalisasi organisasi, ekonomi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesejahteraan kerja atau disebut dengan K3, konsolidasi keuangan, pengembangan dan kemampuan informasi dan komunikasi, pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi, membangun solidaritas pekerja. SPAI FSPMI PT Santos Jaya Abadi salah satu contoh federasi serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Aneka Industri Serikat Pekerja Metal Indonesia SPAI FSPMI PT Santos Jaya Abadi. Konsolidasi anggota dan korlap bidang perempuan diadakan oleh pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PUK SPAI FSPMI PT Santos Jaya Abadi 2 di Surya Cipta Kabupaten Karawang 17 Februari 2020 yang membahas 1. Mengoptimalkan kinerja tim pemberdayaan perempuan. Yang kedua, konsolidasi anggota wanita. Yang ketiga, mendidik anggota perempuan dan berkoordinasi dengan bidang organisasi dan pendidikan. Yang keempat, mengurangi insiden pelecehan terhadap pekerja perempuan. Yang kelima, mengkoordinasi advokasi untuk membela hak-hak perempuan. Yang keenam, berkoordinasi dengan bidang aksi dan informasi untuk mendorong para anggota perempuan untuk berperan aktif dalam memberitahukan masalah-masalah perjuangan dan melaksanakan instruksi organisasi. Upaya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Federasi Pekerja Metal Indonesia FSPMH menyalurkan aspirasinya dengan berunjuk rasa ke PT Santos Jaya Abadi pada tahun 2016. Demonstran dari FSPMI memprotes bahwa dua temannya yang bekerja di PT Santos Jaya Abadi di PHK oleh perusahaan outsourcing milik PT Santos Jaya Abadi, yaitu PT Jaya Utama dan PT Prima Mitra Sentosa. Tidak hanya itu, di tahun 2020 aksi demo terjadi lagi dan dari Serikat Pekerja FSPMI PT Sentosa Jaya Abadi diduga karyawan yang mengundurkan diri atau diberhentikan tersebut memang masa kerjanya telah habis.
Koordinator FSPMI mengatakan bahwa PT tersebut yang mengeluarkan karyawannya bekerja sama melalui serikat buruh FSPMI untuk mengawal perundingan karena FSPMI hanya ingin menyampaikan penuntutan hak karyawan dapat dikeluarkan namun dengan syarat THR, gaji 1 bulan dibayarkan termasuk pekerjaan kontrak yang ternyata selama ini belum dibayarkan oleh PT Sentosa Jaya Abadi. Oke, perkenalkan nama saya Christian Darsan, NRP saya 130216318. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana reaksi dari Federasi Pekerja di Indonesia ini terhadap UU yang diciptakan. Nah, para buruh itu melakukan aksi demonstrasi di Jepara untuk menuntut pemerintah agar mencabut RUU Omnibus Law. Karena menurut para buruh, RUU tersebut itu sangat merugikan bagi mereka dan juga bikin mereka tambah miskin. Nah, terjadi unjuk rasa lagi karena para buruh itu menolak kalau UU tersebut itu disahkan. Karena menurut koordinator mereka, banyak isi dari UU tersebut itu membingungkan, ada yang tumpang tindih. Justru malah bisa dibilang kayak mereka tuh lebih condong kepada golongan pengusaha dan justru merugikan para kaum buruh. Nah, kesimpulannya adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini menunjukkan bahwa serikat pekerja itu sebagai sarana penyalur aspirasi para buruh dengan melakukan unjuk rasa. Namun kegiatan yang bertujuan untuk membantu program pemerintah itu akan sia-sia jika pemerintah itu tidak memberikan hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh para buruh. Oleh sebab itu akan terjadi banyak unjuk rasa jika perusahaan atau pemerintah itu lalai dalam memberikan hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh para buruh tersebut. Saran dari kelompok kami adalah sebaiknya pemerintah maupun perusahaan itu lebih meningkatkan pelayanan terhadap para buruh, agar para buruh itu merasa dihargai atas kerja keras yang telah mereka lakukan. Sebab produktivitas dari perusahaan itu juga tergantung dari para buruh tersebut. Terima kasih.